Perkembangan terkini dari Kongres PDI Perjuangan di Bali, kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV, ada Putu Trisnanda. Putu, Megawati Soekarno Putri ini sudah dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Lalu apa arah kebijakan partai? Apakah di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Subianto? Ya, selamat sore Audrey dan juga saudara. Sampai dengan saat ini memang itu belum ditentukan secara resmi karena nanti biasanya kalau berbicara soal sikap partai ataupun juga bagaimana partai ini akan berjalan selama satu periode, yakni dari 2025 sampai dengan 2030 harus ada penutupan terlebih dahulu di mana nanti sebelum diketuk palu tanda Kongres sudah selesai akan disampaikan secara resmi sikap-sikap partainya. Tapi kalau kita baca begitu ya Audrey dan juga saudara, baik yang sudah pernah disampaikan Megawati Soekarno Putri di bimbingan teknis kepada jajaran DPR dan juga DPRD, baik itu di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, kemudian juga apa yang tadi disampaikan pada saat ditetapkan kembali sebagai ketua umum periode 2025-2030, ini arahnya sebetulnya tidak jauh berbeda. Terutama juga ini sudah menjadi satu pembahasan di Rakernas, di mana PDI Perjuangan ini mengambil posisi sebagai sparring partner. Memang mungkin saja ada eskalasi perubahan ataupun juga kalau kita lihat bagaimana ada riak-riak yang terjadi begitu ya jelang Kongres. Tapi kalau kita lihat narasi-narasi yang kemudian beredar, sebetulnya tadi juga disampaikan oleh Said Abdullah begitu bahwa posisi yang diambil sampai dengan saat ini masih tentang bagaimana menjadi sparring partner dan tidak memilih untuk berada di dalam pemerintahan. Bagaimana bentuknya dan sebelum saya jelaskan lebih lanjut lagi Audrey, berikut pernyataan lebih lengkap ke politisi PDI Perjuangan Said Abdullah. Kita akan mendukung pemerintah sebagai sparring partner, sebagai penyeimbang, no oposisi. Itu artinya PDIP akan menjadi mitra strategis. Mitra strategis pemerintah, sparring partner. Jika pemerintah benar, programnya kami akan di depan. Jika kurang benar, kami akan memberikan alternatif solusi yang terbaik bagi pemerintah. Berarti akan berperan secara langsung ke dalam pemerintahan atau tidak? Atau di luar? Sampai saat ini keputusan Ibu Ketua Umum tetap di luar. Jadi kalau benar akan didukung, kalau kurang tepat akan dievaluasi. Kurang lebih itu gambaran sedikit yang nanti bisa menjadi hasil akhir dari Kongres ke-6 PDI Perjuangan yang digelar di Bali pada hari ini. Tapi kalau kita lihat begitu ya, Audrey dan juga saudara, faktor-faktornya banyak. Karena pesan ketika tadi sudah dikukuhkan, kemudian juga sudah disumpah jabatan, yang kemudian disampaikan Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum periode 2025-2030 adalah tadi melihat bagaimana tantangan-tantangan global di mana saat ini Kongres masih terus berlangsung, sedang masuk ke pleno selanjutnya di mana ini sedang rapat-rapat komisi begitu ya. Ada bidang-bidang yang kemudian dibahas, ekonomi, sosial, kemudian juga ada tadi soal hukum begitu yang ini kemudian juga menjadi sorotan. Nanti setelah rapat-rapat komisi ini selesai baru nanti akan dibawa lagi ke Kongres yang besar begitu ya untuk ditentukan poin-poin mana saja yang nanti akan menjadi hasil dari Kongres ke-6. Jadi kalau kita melihat tanda-tanda kemudian juga tadi seperti apa yang sudah disampaikan oleh politisi PDI Perjuangan Said Abdullah, ini memang fungsinya kurang lebih akan berada dan juga mengambil posisi sebagai sparring partner. Jadi kita harus menanti sikap resminya seperti apa karena Kongres masih berlangsung di mana selain rapat-rapat komisi ini juga masih ada agenda besok yang rencananya nanti juga salah satunya adalah menyampaikan sikap partai dan juga pidato Megawati Soekarno Putri yang terbuka untuk umum sebagai Ketua Umum periode 2025-2030. Audrey. Jika apakah nanti berada di dalam atau di luar pemerintah itu kan nanti akan disampaikan pada saat penutupan Kongres. Tapi Putu yang juga menarik adalah posisi Sekjen PDI Perjuangan. Kalau Hasto Kristianto ini telah dibebaskan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui putusan amnesti. Nah pertanyaannya apakah posisi Sekjen akan tetap sama ditempati oleh Hasto Kristianto atau digantikan?
Kalau hitungannya per sore tadi sebetulnya posisi sekjen jelas masih dimiliki oleh Hasto Kristianto karena sebelum tadi kongres dimulai begitu ya, ini strukturnya masih sama dan sampai akhir tidak ada perubahan yang dilakukan, baik itu misalnya diganti ataupun menggunakan konsep PLT sekjen. Artinya Hasto Kristianto ini masih merupakan sekjen PDI Perjuangan, tapi semenjak kongres dimulai ketua DPP tadi juga sudah demosioner begitu ya. Jadi dinonaktifkan sementara dan juga sudah diambil oleh utusan-utusan partai, yakni dari DPD, kemudian juga dari DPC, begitu, untuk kemudian mengikuti gelaran kongres selama 2 hari ini kurang lebih. Ini belum ada hal pasti, karena itu merupakan hak prerogatif dari Megawati Soekarno Putri. Kalau kita berkaca pada kongres-kongres sebelumnya, misalnya pada kongres kelima, ini langsung satu paket begitu ya, ditutup. Mengetahui siapa ketua umumnya, begitupun juga dengan struktur partainya. Tapi kalau kita tarik lagi ke belakang begitu ya, di kongres-kongres yang lain, ini juga ada di mana Megawati Soekarno Putri meskipun sudah ditetapkan sebagai ketua umum partai, tapi tidak langsung menentukan siapa saja pembantu-pembantunya. Jadi kita masih melihat kans itu masih terbuka. Kalau memang dirasa Megawati membutuhkan sosok Hasto Kristianto, tentu saja bisa dilakukan. Tapi satu hal yang pasti kita harus tunggu, Audrey dan juga saudara, apakah namanya tetap Hasto Kristianto atau tidak. Karena proses hukumnya juga masih berlangsung, masih menunggu keputusan presiden ini diterima dan prosesnya betul-betul sudah diampuni dan bebas. Audrey. Beberapa keputusan penting nanti akan disampaikan oleh Ketua Umum PDIP dalam penutupan Kongres PDI Perjuangan. Terima kasih laporannya dari Badung, Bali, Niputu Trisnanda, jurnalis Kompas TV.